Pernyataan belak-belakan Mahfud MD soal pihak penghambat disahkannya RUU perampasan aset. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD bicara soal mandeknya pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Regulasi itu diakui Prof. Mahfud sudah didesak Presiden ke-7 Joko Widodo sejak 2018. Namun selalu mandek di DPR dan tidak dilanjutkan. Melalui kanal YouTube-nya, Kamis tanggal 4 September tahun 2025, Mahfud mengungkapkan bahwa Jokowi sebenarnya telah berupaya keras mendorong agar RUU tersebut segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya itu selalu terhalang jalan buntu di parlemen. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu, Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak, kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa respon beliau? Kan selalu tanya beliau, Pak Mahfud, kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak, di DPR Pak, saya bilang, surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang, tapi DPR-nya nggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul, karena DPR itu hanya Korea-Korea aja, gitu. Ya kan? Dia bilang gitu ke Pak Anu. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Iya. Kalau saya dengan DPR bisa, tapi kalau ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh, ya udah katanya, saya undang besok ketua-ketua partai agar ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya, kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah, kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredarannya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah, saya sudah bilang mau keluarkan perpu, mau apa itu kan terus sibuk pencalonan wapres. Saya juga jadi cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur. Perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Nah, itu berarti tidak mudah mengeluarkan perpu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak, karena orang korupsi itu Pak nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah, padahal itu uang negara Pak, itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui, dibalik tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa.
teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak. 8 itu antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pak Presiden pun sudah berapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu, dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Kalau misalkan nanti undang-undang perampasan aset ini disahkan DPR, itu sejauh apa Prof? Kita bisa punya kemajuan nanti? Undang-undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018 sebelum kabinet yang kedua. Sampai akhirnya udah selesai, ketika akan disahkan tiba-tiba DPR nggak mau. Udah selesai di tempat kita. Apa politisnya? Gitu kan? Apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi itu kan? Saya ketemu dengan Bu Megawati bicara. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset Kartal bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Saya masih berharap itu bukan sekedar omong-omong, masih berharap. Saya punya prasangka Pak Prabowo sedang menata orang-orang. Jangan sampai ketika dia bertindak lalu diintrusi dari dalam kan susah. Saya melihat oleh Pak Prabowo nih dikandangin semua nih orang-orang kan. Ya. Banyak banget yang menyuarakan pengesahan RUU perampasan aset. Pertanyaan saya, emang kalian sudah membaca draft RUU itu? Sudah kalian kaji dampak positif dan negatifnya kalau RUU itu disahkan? Atau cuma ikut-ikutan komentar di media sosial tanpa pernah meneliti lebih jauh? Kalau belum, sebaiknya dibaca dan dikaji dulu. Tidak terlalu tebal kok, cuma kurang lebih 340 lembar. Silahkan dibaca. Saya berikan pendapat sedikit ya. Kalau bicara RUU perampasan aset, idenya memang terdengar keren. Negara bisa merampas kekayaan hasil korupsi atau kejahatan besar tanpa harus menunggu proses pidana tuntas. Di atas kertas ini terlihat progresif, tapi mari jujur, dalam praktek hukum kita yang masih penuh celah ini, RUU ini bisa jadi pedang bermata dua. Satu sisi bisa jadi alat pemberantas koruptor, tapi di sisi lainnya berpotensi jadi instrumen represi. Di dalam draft, negara diberi kewenangan untuk merampas aset bahkan tanpa ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, aparat bisa langsung bergerak hanya karena ada dugaan atau indikasi. Kalau ini diterapkan, asas praduga tak bersalah akan terkikis habis. Orang bisa kehilangan harta benda hanya karena kecurigaan, bukan karena terbukti bersalah. Lebih parah lagi, ada ketentuan bahwa aset yang sudah disita tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun di kemudian hari orang itu terbukti tidak bersalah. Bayangkan betapa fatal dampaknya. Seseorang yang seharusnya bebas malah tetap kehilangan hak miliknya hanya karena negara sudah lebih dulu menyita. Ini jelas melanggar prinsip keadilan paling mendasar. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame
undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDIP enggak. Bu Mega bilang, loh saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Selain itu, ada pula aturan yang menyebut bahwa aset dapat dirampas bila nilainya dianggap tidak seimbang dengan penghasilan sah atau jika dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Masalahnya, istilah tidak seimbang ini sangat karet dan bisa ditafsirkan sesuka hati. Apa ukuran tidak seimbang itu? Apakah hanya berdasarkan pandangan subjektif aparat? Celah seperti inilah yang sangat berbahaya, karena bisa dipakai untuk memelintir hukum sesuai kepentingan tertentu. Resikonya jelas. Pertama, asas praduga tak bersalah bisa hilang begitu saja. Kedua, ruang kriminalisasi politik terbuka lebar. Oposisi atau pihak yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa bisa dijadikan target. Hukum yang seharusnya dilindungi justru bisa berubah jadi senjata politik. Ketiga, ada benturan langsung dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak kepemilikan setiap warga negara. Kalau mekanisme penyitaan aset bisa dilakukan tanpa perlindungan maksimal, maka kita sedang melanggar konstitusi dan membuka jalan menuju otoritarianisme atas nama pemberantasan korupsi. Dampaknya bukan hanya soal hukum, kepercayaan publik bisa hancur. Kalau aturan ini dijalankan tanpa transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan semakin curiga bahwa hukum hanya alat penguasa. Rakyat akan makin jauh dari rasa percaya terhadap negara, karena hukum dipandang bukan sebagai pelindung, melainkan ancaman. Coba bayangkan ya, seorang pengusaha bisa kehilangan asetnya hanya karena dianggap memiliki harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan hanya karena tuduhan yang belum tentu benar. Seorang oposisi politik bisa tiba-tiba jadi sasaran dengan dalih ada aset mencurigakan. Aktivis yang kritis terhadap pemerintah bisa dibungkam lewat mekanisme ini. Semua itu mungkin terjadi karena tafsir kata-kata dalam RUU tersebut sangat longgar dan rawan dipelintir. Jadi singkatnya, RUU ini bisa jadi jawaban atas kemarahan rakyat terhadap korupsi. Tapi kalau disahkan dalam bentuk sekarang tanpa kontrol dan perlindungan yang memadai, ia bisa berubah jadi mesin perampasan atas nama hukum. Kita mungkin bersorak hari ini demi pemberantasan korupsi, tapi jangan lupa, besok bisa jadi giliran kita sendiri yang jadi korban dari aturan itu. Apakah kita mau melawan korupsi dengan cara merusak sendi-sendi keadilan? Atau kita mau memastikan bahwa hukum tetap tegak untuk melindungi rakyat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat? Itulah pertanyaan yang seharusnya kita jawab sebelum berteriak mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Baca dan kaji dulu gitu loh. Thank you.